Kembali lagi bersama saya Arif Umami. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang karakter limbah perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Ya, seperti kita ketahui, industri kelapa sawit itu dalam proses mengolah dari TBS menjadi CPO atau PKO akan menghasilkan produk samping, ya. Mungkin dulu disebut sebagai limbah dan mungkin masih ada yang menyebut sebagai limbah, tapi sekarang kita menyebutnya sebagai hasil samping atau by product, ya, hasil samping atau by product. Sehingga dari by product itu atau hasil samping tersebut bisa kita manfaatkan menjadi produk yang lain. Nah, sebelum sampai ke sana, di video ini kita akan lebih ke karakter limbah atau karakter dari hasil samping dari industri perkebunan kelapa sawit. Semakin tahun produksi CPO itu trennya semakin naik, ya, dari tahun ke tahun semakin naik. Untuk informasi bahwa total produksi CPO pada tahun 2019 itu mencapai 48,4 juta ton, ya, dengan total luas lahan sawit yaitu 16,38 juta hektar, di mana perkebunan rakyat ini menguasai 6,72 juta hektar, swasta menguasai 8,63 juta hektar, dan 0,98 juta hektar dikuasai oleh BUMN. Bila dipresentasikan, kebun rakyat menguasai 41%, kebun swasta 53%, dan BUMN 6%. Ya, meskipun antara kebun rakyat dan kebun swasta ini tidak terpaut jauh, ya, persentasenya ini selisihnya sekitar berapa nih, 12, ya, 12%. Produktivitasnya sangat jauh sekali. Jadi kebun swasta ini karena lebih terorganisir dan berbudidaya sesuai dengan best management practices dan good agricultural practices, sehingga produktivitasnya lebih baik dibandingkan dengan kebun rakyat. Nah, dengan selalu diproduksinya CPO, maka tentu saja adalah hasil samping atau limbah dari perkebunan kelapa sawit itu selalu dihasilkan. Oleh karena itu kita membutuhkan upaya dalam menanggulangi supaya limbah atau hasil samping tersebut tidak kemudian mencemari lingkungan. Nah, upaya dalam penanggulangan limbah tersebut dulu, ya, kita mengupayakan atau industri itu mengupayakan dari pendekatan kapasitas daya dukung. Jadi industri menghasilkan limbah, kemudian limbah langsung dibuang ke alam. Beban untuk merombak limbah itu ada di alam, jadi tergantung dari daya dukung alaminya. Nah, tentunya konsep tersebut sekarang sudah tidak bisa lagi diterapkan karena terbatasnya daya dukung alami dari suatu lokasi, ya. Nah, untuk sekarang jadi pendekatannya adalah mengolah limbah itu yang terbentuk atau end of pipe treatment. Jadi fokus mengolah hasil samping atau limbah tersebut sebelum kemudian dibuang ke alam. Nah, dalam pengelolaannya ini tentu butuh strategi, ya, untuk mengelola supaya limbah tersebut sesuai dengan baku mutu, ya, yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mencemari lingkungan. Dan ini harus preventif, artinya dia mencegah, ya, dan terpadu, artinya lengkap, ya, step by step. Kemudian semua pihak yang berkepentingan atau yang bertanggung jawab di situ hadir ada di sana. Nah, meskipun demikian kita sudah punya nih strategi yang bagus, realitanya kerusakan lingkungan itu tetap terjadi karena dalam prakteknya industri itu dalam proses pengolahan CPO yang kemudian menghasilkan hasil samping ini, ya, bersifat reaktif, artinya ketika ada limbah baru diolah. Ini bersifat reaktif, kemudian tidak efektif. Jadi proses pengolahan limbah sekarang
Ya, meskipun tidak semua ya, ada yang masih menggunakan cara-cara lama yang menggunakan kolam, ya menggunakan kolam-kolam limbah itu yang butuh waktu yang lama dalam proses pengolahan limbah kelapa sawit, limbah cairnya terutama, dan kemudian juga butuh lahan yang luas. Ya, meskipun yang sekarang ada juga kolam yang sudah dilengkapi dengan instalasi biogas ya, itu lebih bagus karena ketika tidak ada instalasi biogas di situ, gas metan yang dihasilkan dalam proses fermentasi di kolam itu, gas metannya akan terlepas ke udara sehingga menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Nah, tentunya dalam pembuatan biogas itu ya pasti butuh biaya investasi yang tinggi. Nah, kemudian ya namanya manusia ya cenderung ingin pasti melanggar undang-undang bila tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah. Nah, di slide ini Anda bisa melihat material balance dari proses pengolahan minyak sawit. Artinya dari TBS atau tandan buah segar yang masuk 100% sampai menjadi CPO ya dari sini. Ini adalah alurnya mulai dari perabusan, kemudian perontokan, kemudian pengadukan. Nah, nanti akan terpisah antara buahnya ya atau berondolannya dengan tandannya. Nah, yang buahnya tuh nanti mulai akan dipres ya, kemudian masuk ke diberi karper 1, diberi karper 2, dipecah sehingga nanti muncul hasil samping cangkang. Di pengepresan nanti ada muncul limbah berupa ampasnya ya, ampas serat-serat dari berondolan tersebut. Kalau yang tadi di pengadukan tadi, ketika buah dan tandan itu terpisah ya, tandan kosong ini menjadi hasil samping dari proses tadi pengadukan. Nah, ini contoh beberapa ada limbah-limbah yang terbentuk dalam proses dari TBS menjadi CPO. Belum kemudian ada lagi muncul di saat stasiun klarifikasi ini muncul limbah sludge ya atau lumpur, dan juga ada limbah padat di sini setelah melalui stasiun decanter. Nah, kemudian tentu ketika sampai limbah-limbah tersebut memang harus dikumpulkan jadi satu, terutama limbah cairnya ini dikumpulkan dalam satu tangki pengumpulan limbah cair, di mana limbah cair yang dihasilkan itu sangat luar biasa banyaknya ya. Nah, kembali lagi ke limbah kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu atau industri kelapa sawit bisa kita identifikasi atau dari jenisnya. Ada dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Seperti yang di material balance tadi, ada berupa tandan kosong, berupa limbah padat, kemudian ada wet decanter solid, jadi padatan setelah keluar dari stasiun decanter tapi padatannya dalam keadaan yang basah ya. Kemudian ada cangkang dan serat atau fiber. Sementara yang liquid berupa limbah cairnya, dan kemudian ada air kondensat. Di sini juga nampak ada potensinya dari tandan kosong itu adalah 23% dari ton TBS yang dihasilkan. Misalkan dalam sekali masuk ada 30 ton misalkan. Nah, tinggal dikalikan 23%, maka itu potensi tandan kosong atau tankos yang dihasilkan dalam proses pengolahan 30 ton TBS menjadi CPO. Untuk pemanfaatannya sebenarnya potensinya sangat luar biasa sekali, karena tandan kosong ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, kemudian masuk ke industri pulp juga bisa, campuran papan partikel, dan juga sebagai bioenergi ya. Sementara untuk wet decanter juga bisa dihasilkan untuk pupuk, kemudian campuran makanan ternak. Untuk cangkang bisa dimanfaatkan untuk arang, kemudian karbon aktif dan papan partikel. Untuk serat dapat dimanfaatkan sebagai energi, kemudian untuk pulp, kertas, kemudian papan partikel. Nah, untuk limbah cair ini juga sebenarnya di kebun itu sudah banyak dimanfaatkan ya, limbah-limbah jenis limbah ini, baik yang padat maupun yang
yang kering, padat dan yang cair ini sebagai pupuk ya, sebagai pupuk. Dan juga untuk airnya sendiri, untuk air kondensat itu kan air panas ya, ini untuk air umpan boiler ya, bukan broiler, ini boiler. Nah, ini skematis ya dari kebun ya, dari kelapa sawit. Kemudian nanti di yang kita manfaatkan ada daging buahnya, kemudian ada bijinya, kemudian nanti juga dihasilkan juga tandan kosongnya. Nah, dari daging buahnya diambil minyak sawitnya, kemudian limbah yang dihasilkan berupa sludge dan serat atau sabutnya. Untuk biji sawitnya yang dihasilkan adalah tempurung atau cangkang. Untuk tankos ya, ini tandannya sebagai hasil sampingnya. Di sisi sebelah kanannya ini adalah potensi ya, yang selain yang di slide sebelumnya, ini potensi dari hasil sampingnya tadi ya, menjadi bisa untuk daging sludge-nya itu bisa untuk campuran sabunnya ya, karena masih ada campuran minyak kasar. Kemudian padatannya untuk pakan ternak dan lain sebagainya, yang membuat hasil samping atau limbah dari kelapa sawit ini memiliki potensi yang bagus ya, bila semua limbahnya ini diolah ya menjadi ya bahan, seenggaknya bahan setengahnya ya, bahan setengah matangnya untuk dibuat produk yang baru. Nah, ini karakter limbah kelapa sawit. Dari 1 ton CPO yang diproduksi ini menghasilkan air limbah 2,5 ton, di mana dari 2,5 ton tersebut ada bagian air di sini 2,35 ton, kemudian ada non oil solid ya atau NOS ini 0,13 ton. Jadi padatan, tapi dia tidak mengandung ini ya, tidak mengandung minyak ya, non oil solid. Kemudian ada minyak yang terikut di situ 0,02 ton ya. Nah, di sini kalau menggunakan decanter, jumlah limbah itu bisa ditekan menjadi 0,3 sampai 0,4 ton per 1 ton CPO. Nah, untuk kualitas limbah cair atau pas awal pertama ini dihasilkan ya, jadi sebelum masuk ke IPAL-nya atau instalasi pengolahan limbahnya, ini kisarannya ya. Jadi parameter lingkungannya itu ada BOD, COD, TSS, total nitrogen, minyak dan lemak, dan pH. BOD itu adalah biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen untuk proses biokimia. Artinya kalau biokimia itu, kalau ada kata bio itu ada melibatkan makhluk hidup, nah yaitu mikroba. Jadi oksigen yang dibutuhkan mikroba untuk merombak bahan organik. Artinya jika BOD nya itu tinggi, jadi kebutuhan oksigen untuk mikroba itu tinggi, jadi mikroba butuh banyak oksigen di situ. Artinya di situ kalau BOD nya tinggi, artinya mikroba itu butuh oksigen yang banyak, sehingga akan berkompetisi dengan organisme yang lain. Misalkan limbah cari ini dibuang ke sungai dengan BOD yang sangat tinggi. Ini limbah cari kisaran berapa nih? Rata-rata 21.280 ya, padahal baku mutunya adalah 100. Ini sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup nih ya, 100. Nah, dengan yang tinggi ini artinya oksigen itu akan banyak dipakai oleh mikroba, sehingga akan mengganggu biota yang lain yang ada di sungai. Nah, kemudian COD itu chemical oxygen demand, artinya oksigen yang dibutuhkan oleh bahan kimia untuk merombak bahan organik. Ini juga masih tinggi, yaitu 34.720, sementara baku mutunya adalah 350. Kemudian untuk TSS itu total solid ya, total solidnya atau padatannya. Jadi kalau ada air masih ada keruh-keruhnya, nah itu ada kandungan terlarutnya ya, padatannya. Nah, ini nggak boleh nih, ini paling tinggi ada 250. Sementara awal limbah cair itu dia
sampai 31.170 mg per liter. Artinya kalau dibuang ke sungai itu menjadi keruh. Nah, baku mutunya adalah 250, sehingga harus diolah dulu. Kemudian kandungan nitrogen. Nah, nitrogen ini kisarannya adalah 12 sampai 126 dengan rata-rata 41. Baku mutu maksimalnya adalah 50. Artinya ini masih bisa ya 50. Cuman dengan nitrogen yang tinggi itu akan, kalau di sungai itu akan memicu blooming alga di situ. Untuk minyak dan lemak ini maksimal 3075, sementara baku mutunya 25 ya. Seperti kita ketahui kalau minyak dibuang di sungai ini sangat mencemari ya, dia akan berada di atas badan sungai, dan itu akan banyak membunuh biota atau organisme yang ada di sungai. Kemudian pH-nya di sini rata-ratanya 4 ya. pH 4 itu asam ya. Jadi untuk baku mutunya itu 6 sampai 9. Jadi cenderung ke netral sampai ke basa. Sedikit asam 6 sampai ke 9, sampai ke cenderung ke basa baku mutunya. Jadi kalau masih 4 berarti harus ada proses pengolahan dulu untuk menaikkan pH. Nah, ini adalah tabel kandungan hara secara keseluruhan untuk limbah kelapa sawit dari dari kebunnya ya. Ya meskipun cangkang itu juga dihasilkan nanti di proses pengolahan. Ini dari kebunnya sendiri ya. Kalau tadi lebih banyak ke cair, yaitu ada batang pohon, ada pelepah, daun, kemudian tangkos, serat buah dan cangkang. Dimana di situ di sini ada kandungan atas dasar persen berat keringnya. Jadi ada nitrogen, kemudian fosfor, kalium, kemudian magnesium dan kalsium. Di sini dia satuannya adalah persen. Ini kandungan haranya. Jadi kalau misalkan dalam proses pembuatan pupuk organik misalkan ya kira-kira sekitar ini kandungan N-nya ya. Misalkan berasal dari tangkos, berarti dalam berat keringnya itu ya kurang lebih sekitar 0,35% ya untuk kandungan nitrogennya. Kemudian untuk kandungan hara dalam abu ya dari pembakarannya dari tangkos dan cangkang ini ada 1 sampai 1,25 sampai 2,18 untuk kandungan hara P ya dalam persen. Kemudian 24,9 sampai 33,2% di dalam tandan kosong kaliumnya, dan kalsiumnya mengandung 5,4% ya dalam abu hasil pembakaran tangkos. Untuk kalsium ini lebih banyak pada bagian serat dan cangkang, itu mencapai 7,1%. Nah, sementara selulosa yang terkandung dalam tandan kosong ini mencapai 45%. Jadi sangat banyak sekali, dan ini baik untuk dibuat pulp. Ya meskipun nggak cuma pulp sih, jadi selulosa tinggi itu sekarang banyak dicari ya, dan banyak industri yang membutuhkan selulosa yang tinggi. Nanti kita bahas sendiri untuk bagian selulosa.